Kaki besi. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat Baik, pagi, Pak. Pak. Apa kabar adik-adik semua? Baik, Baik, Pak. Sudah makan semua adik-adik? Sudah, Pak. Sudah kenyang, Pak. Makan yang lain belum, Pak. Oh, syukurlah. Atau ada yang tadi pagi belum makan? Sudah, Bapak. Bapak. Lukas, Bapak. Oh, Lukas. Lukas kenapa tidak makan tadi pagi? Dirasa terlambat, Pak. Aduh, kasihan. Nanti besok jangan lupa makan ya. Siap, Pak. Ya, Pak. Siap. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak minta satu orang adik untuk pimpin kita dalam doa. Jody, Pak. Jadi. Jody. Baik, Joni silakan. Silakan. Untuk pimpin kita dalam doa. Ya, jadi baik sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi baik. Terima kasih untuk adik Jody yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ada sebuah pertanyaan untuk adik-adik semua. Adik-adik pernah melihat atau mendengar tentang patah tulang atau tulang keseleo atau mungkin kejang-kejang? Pernah, Bapak? Oke. Jadi baik, pelajaran kita pada hari ini tentang gangguan pada sistem gerak manusia. Gangguan pada sistem gerak manusia. Oke, jadi Bapak akan langsung saja pada kita punya materi. Mungkin dari adik-adik ada yang sudah baca, Bapak ingin bertanya tentang pengertian dari kelainan sistem gerak. Mungkin dari adik-adik ada yang mungkin bisa mendefinisikan apa itu kelainan pada sistem gerak. Siapa? Oke, baik saudara Bayu. Kelainan pada sistem gerak itu artinya itu segala penyakit yang menyerang organ gerak pada manusia. Oke. Seperti tadi patah tulang atau apa, itu merupakan semua gangguan. Oke, jadi Gitu. bagus sekali jawaban dari adik Bayu. Mungkin ada adik-adik lain yang mau menjawab, silakan. Tidak. Oke, jadi kelainan pada sistem gerak kurang lebih sudah dijelaskan seperti teman-teman kalian Bayu tadi. Jadi kita langsung ke materinya. Kelainan pada sistem gerak manusia dapat disebabkan oleh kecelakaan, kurang gizi, kuman, kebiasaan duduk yang salah, dan lain-lain. Gangguan pada sistem gerak dibagi atas 3, yaitu gangguan pada rangka, gangguan pada otot, serta gangguan pada persendian. Jadi kita mulai pada gangguan yang pertama, yaitu gangguan pada rangka. Gangguan pada rangka yang pertama yaitu fraktura.
Oke, adik-adik bisa lihat di gambar yang Bapak tunjukkan. Bisa lihat adik-adik? Bisa Pak. Jadi ini merupakan fraktura atau patah tulang. Jadi patah tulang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu patah tulang tertutup, patah tulang terbuka, serta fisura atau retak tulang. Selanjutnya osteoporosis. Osteoporosis adik-adik bisa lihat pada gambar. Ini merupakan osteoporosis atau kelainan tulang yang menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah patah. Selanjutnya rakitis. Rakitis merupakan kekurangan vitamin D atau kalsium yang menyebabkan terjadinya pembengkokan pada tulang kaki sehingga membentuk huruf X atau O. Jadi adik-adik mungkin pernah melihat ada teman-teman kalian atau adik-adik yang menderita huruf kaki berupa huruf O dan huruf X. Ini merupakan gambar dari penderita kaki O. Selanjutnya penyakit lordosis atau tulang melengkung atau bengkok ke depan. Tulang melengkung atau bengkok ke depan. Biasanya tulang melengkung atau bengkok ke depan terjadi karena kebiasaan duduk yang salah. Jadi Bapak harap adik-adik untuk mulai menjaga sikap duduk untuk menghindari kelainan lordosis. Selanjutnya kifosis. 3. Oke, jadi kita lanjut. Kelainan tulang yang berikut yaitu kifosis. Kifosis merupakan kelainan pada tulang yang menyebabkan tulang belakang menjadi melengkung atau bengkok ke belakang. Kejadian kelainan tulang ini sama seperti kelainan tulang yang sebelumnya, yaitu lordosis, karena terjadi karena kebiasaan duduk yang salah. Kelainan rangka yang selanjutnya itu skoliosis. Kelainan tulang yang terjadi tulang belakang melengkung atau bengkok ke samping kiri atau ke samping kanan. Jadi ketiga kelainan yaitu lordosis, kifosis, serta skoliosis terjadi karena kebiasaan duduk yang salah. Lama-kelamaan akan menyebabkan kelainan seperti kifosis, skoliosis, dan lordosis. Selanjutnya kita masuk ke kelainan tulang yang berikut, yaitu nekrosis. Nekrosis terjadi kematian dan mengeringnya sel-sel tulang yang disebabkan oleh rusaknya selaku tulang atau periosteum sehingga makanan tidak sampai ke tulang. Oke, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu gangguan persendian. Oke, jadi gangguan persendian. Gangguan persendian yang pertama yaitu
artritis atau radang pada sendi. Artritis dibedakan menjadi dua, yaitu artritis eksudatif dan artritis sika. Gangguan persendian yang kedua yaitu terkilir. Terkilir yaitu tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak bergeser. Jadi mungkin di antara adik-adik mungkin ada pernah mengalami terjadinya terkilir, kaki menjadi terkilir, atau mungkin pernah melihat teman-teman yang kakinya terkilir. Itu merupakan gangguan dari persendian. Gangguan persendian yang berikut yaitu dislokasi. Dislokasi yaitu bergesernya sendi dari kedudukan semula. Yang berikut ankiliosis. Ankiliosis merupakan suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan karena seolah menyatu. Yang ketiga, gangguan pada otot. Gangguan pada otot yang pertama yaitu atrofi otot. Atrofi otot yaitu terjadinya penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Yang kedua, hipertrofi otot. Hipertrofi otot yaitu kebalikan dari atrofi otot, yaitu otot menjadi lebih besar dan lebih kuat. Kelainan pada otot yang berikut yaitu hernia abdominalis. Hernia abdominalis yaitu terjadi sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam perut. Yang berikut kaku leher atau stiff. Terjadi karena peradangan otot leher akibat gerakan yang salah satu hentakan secara mendadak. Kelainan otot yang berikut distrofi otot. Penyakit kronis yaitu penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak, diduga merupakan penyakit bawaan atau genetis. Kelainan pada otot yang berikut merupakan tetanus. Tetanus merupakan penyakit yang menyebabkan otot menjadi tegang secara terus-menerus karena adanya infeksi bakteri tetanus atau Clostridium tetani yang berbentuk basil atau batang. Oke, jadi ini materi yang Bapak paparkan merupakan materi inti dari kelainan pada sistem gerak. Selanjutnya, Bapak meminta adik-adik untuk membagi diri dalam dua kelompok untuk mengerjakan lembar kerja berikutnya. Ya. Oke, jadi baik. Untuk mengerjakan LKPD yang Bapak berikan, Bapak kasih kesempatan 5 menit. Oke, baik Pak.
menjawabkan soal ada 2 nomor di sini, Bapak ada kasih 2 nomor, jadi ini nomor yang pertama dan ini nomor yang kedua. Nomor yang pertama dihubungkan antara kematian dengan kelainan yang sesuai. Jadi ini dilengkapi tabel dengan pernyataan, jadi dilengkapi pernyataan antara pernyataan dengan nama pernyataan dan pernyataan harus sesuai. Ya, Pak. Oke, jadi baik. Karena tadi Bapak lupa absen, jadi Bapak akan absen sekarang. Siap, Pak. Oke, jadi baik, Bapak akan absen. So, Adi boleh bersius baru jauh. Hadir Pak. Oke, hadir. Adi Yusten Erifan Upu, Ada Bapak. Adi Simpson Nyawa Junior. Oke, bagus sekali. Tadi ada yang minta izin tadi, Ardi Gutsi Yohanes ya? Ya, Bapak. Oke. Jadi semuanya hadir kecuali Ardi Gutsi Yohanes. Oke, silakan dilanjutkan kerja LKPD-nya. Bagaimana saudara Son? Siap, Pak. Kaki bawah, ini pelayan kaki X. Oh, itu ini salah satu klien. Ini. Dan ini merupakan nama-nama kelainan, nanti disesuaikan dengan penjelas. Karena yang mana di penjelasnya. Siap, Pak. Bagaimana di Bayu? Pas. Sudah Pak. Basic Pak. Adik Bria. Pas. Bagaimana? Pas. Pas. Oke, jadi waktu 5 menit yang Bapak berikan sudah habis. Jadi masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok yang pertama silakan maju ke depan. Oke, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Baik. Pertama saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menjawab soal diskusi yang telah diberikan oleh Bapak tadi. Oh ya, di sini saya kelompok dengan Ardi Pak tadi. Ardi ada izin, jadi saya sendiri yang presentasi. Izin tadi. Ya. Baik, silakan. Baik, di soal nomor 1 itu lordosis itu pasangannya di D, yaitu lordosis merupakan tulang belakang menjadi melengkung atau bengkok ke depan. Yang kedua, nekrosis pasangannya dengan E, yaitu terjadinya kematian dan mengeringnya sel-sel tulang. Yang ketiga, artritis pasangannya itu dengan A,
di mana artritis itu terjadinya radang pada sendi. Yang keempat, osteoporosis, pasangannya itu B, yaitu osteoporosis merupakan kelainan tulang yang menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah patah. Dan yang kelima yaitu rakitis, pasangannya dengan C, yaitu terjadinya pembengkokan tulang pada tulang kaki sehingga membentuk seperti huruf X atau huruf O. Sedangkan untuk nomor 2, gambar A itu disebabkan oleh kurangnya aktivitas atau kurangnya olahraga. Sedangkan gambar B itu diakibatkan oleh olahraga yang berlebihan atau aktivitas yang berlebihan sehingga membuat ototnya itu kelihatan lebih besar. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Berikutnya saya kembalikan. Oke, jadi penyampaian dari kelompok 1 luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya Bapak berikan untuk kesempatan untuk kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya bersama teman kelompok saya, Simpson Nyawa Junior. Jadi baik, yang soal pertama itu hubungkan antara nama gangguan atau kelainan serta penjelasannya yang tepat. Di sini ada tabel. Jadi tabel nomor 1 itu lordosis, itu berpasangan dengan bagian D, yaitu tulang belakang menjadi melengkung atau bengkok ke depan. Dan yang nomor yang kedua itu nokrosis, itu berpasangan dengan bagian E, yaitu terjadinya kematian dan mengiringnya sel-sel tulang. Sedangkan yang ketiga artritis, itu berpasangan dengan A, terjadinya radang pada sendi. Sedangkan osteoporosis itu berpasangan dengan B, yaitu kelainan tulang yang menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah patah. Dan yang terakhir itu rakitis, itu berpasangan dengan C, yaitu terjadinya pembengkokan pada tulang kaki sehingga membentuk seperti huruf X atau O. Soal nomor yang kedua yaitu ada gambar di sini, gambar A dan gambar B. Di sini gambar A itu analisis dan gambar A itu kurangnya berolahraga atau kurangnya beraktivitas. Yang kedua gambar B itu olahraga yang berlebihan atau aktivitas berlebihan sehingga membuat otot semakin besar. Terima kasih. Oke, jadi baik. Terima kasih untuk kelompok 2 juga. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan bekerja. Oke, jadi jawaban dari masing-masing kelompok adik-adik tadi sudah sangat tepat. Jadi dengan ini Bapak sudah menyimpulkan bahwa dengan mengerjakan LKPD yang Bapak berikan tadi, adik-adik sudah paham untuk soal tentang untuk materi tentang kelainan pada tulang. Oke, jadi Bapak akan minta salah satu dari adik mungkin bisa menarik kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Mungkin ada adik-adik yang ingin maju untuk menarik kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Bapak persilakan. Oke, kalau dari adik-adik tidak ada yang maju, Bapak akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi, kelainan pada tulang itu, kelainan pada tulang ada 3, dibedakan menjadi 3, yaitu kelainan pada rangka, kelainan pada otot, serta kelainan pada persendian. Dan untuk masing-masing kelainan pada tulang ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kecelakaan, kurang gizi, kuman, serta kebiasaan duduk yang salah, dan mungkin ada faktor-faktor yang lain.
Oke, jadi baik untuk mendalami materi hari ini. Masing-masing dari adik-adik diharapkan untuk makan makanan yang mengandung banyak vitamin agar tulang menjadi kuat serta tidak terjadi kecelakaan pada tulang-tulang yang akan menyebabkan kelumpuhan atau kelainan-kelainan lain pada tulang. Oke, jadi baik materi kita sudah sampai di sini, dan jangan lupa untuk minggu depan kita akan masih tetap di kelainan, masih tentang sistem gerak dan pada topik yang berbeda. Selanjutnya Bapak, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Bapak minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Untuk doa pulang. Baik, silakan saudara baik. Baik, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, izinkan saya memimpin doa. Izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran dan agama keyakinan saya. Doa mulai. Doa selesai. Oke, jadi Bapak tutup kegiatan pelajar kita pada hari ini. Jangan lupa tetap pakai protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, berjaga jarak, karena untuk saat ini kita diserang oleh virus dan banyak yang sudah menjadi korban karena virus ini. Oke, jadi Bapak pikirannya itu, mari kita akhiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak.